Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas fitur-fitur baru yang ada di ClassPoint versi yang kedua. Nah, beberapa waktu yang lalu ClassPoint sudah mengupgrade aplikasinya sampai pada versi yang kedua. Kalau salah sekarang sudah versi 2,5. ClassPoint menambahkan beberapa fitur-fitur baru ya, terkait dengan kuis interaktif, ada beberapa jenis kuis yang ditambahkan, dan juga pada bagian anotasi, sampai pada fitur membuat soal ya, dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, mungkin ada yang belum pernah menginstal aplikasi ClassPoint ya, maka kita akan memperkenalkan sedikit ya tentang ClassPoint ini. Nah, ClassPoint ini adalah tool kuis interaktif yang powerful dan menyenangkan. Dengan ClassPoint ini, guru dapat membangun keterlibatan interaksi langsung dengan siswa, baik itu dalam kelas yang didesain secara daring maupun yang luring. Nah, beberapa fitur yang kita lihat tampil di gambar ini ya. Kalau yang lalu di versi 1, ClassPoint hanya membuat 5 jenis kuis interaktif ya. Sekarang sudah ada 8. Ada tambahan kuis untuk isian mengisi pada bagian yang rumpang ya, teks rumpang ya, atau isian singkat. Kemudian kita juga bisa buat kuis pakai audio record, juga membuat kuis dengan mengupload video. Kemudian kuis ClassPoint juga menambahkan fitur kuis ideas ya. Di sini tersedia beberapa template kuis yang membantu guru untuk memudahkan membuat kuis. Kemudian kita juga sekarang sudah bisa membuat kelas di ClassPoint. Nah, seperti biasa untuk mendownload ClassPoint ini langsung saja di alamatnya ya, lihat browser classpoint.io. Downloadnya gratis ya, jadi ClassPoint tersedia versi gratis ya, dan juga untuk versi Pro dan Premium. Nah, kemudian untuk peserta didik ya, untuk siswanya nanti tidak perlu menginstal aplikasi. Untuk join dengan kelas guru cukup buka browser saja di komputernya atau di handphone atau di tab, langsung ke alamat classpoint.app. Tampilannya seperti bagian gambar ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya gimana caranya mendownload aplikasi ClassPoint ini. Oke, di sini saya sudah buka browser, dan untuk mendownload aplikasi ClassPoint, kita masuk saja di alamatnya classpoint.io. Seperti ini ya. classpoint.io. Nah, ini tampilannya. Untuk downloadnya langsung masuk ke sini ya, ke resource. Kita klik saja resource-nya di sini. Nah, di sini ada pada bagian yang paling atas ada download center. Kita tinggal klik tombol ini, download center. Nah, sini sudah ada tombol untuk download for Windows. Jadi untuk saat ini ClassPoint hanya bisa di-download untuk sistem operasi Windows ya. Nah, itu pun juga ada syaratnya ya. Untuk Windows itu kita minimal menggunakan Windows 10. Untuk Office menggunakan minimal Office 2013. Kalau mau lebih jelas ya, kita bisa buka di sini ya, spesifikasi yang komputer kita yang mesti ada untuk bisa menjalankan ClassPoint dengan baik. Pertama, komputernya memorinya harus minimal 4 GB ya. Kemudian untuk aplikasinya ya, yang mendukung adalah OS-nya kita gunakan Windows 10 tapi minimal versi yang 1703 atau di atasnya ya. Lebih aman kalau pakai Windows 11. Nah, karena ClassPoint ini nanti akan terintegrasi jadi add-in di PowerPoint, maka kita akan menggunakan Office yang paling rendah itu versi 2013 yang terupdate ya. Paling aman kalau sudah pakai yang di atas 2013. Nah, mungkin nanti ketika mungkin ada yang mendownload ClassPoint lalu install di Office yang masih 2013 lalu terkendala mungkin tidak berfungsi dengan baik, maka silakan mendownload 2 aplikasi yang disediakan di sini ya. Ada Net Runtime ya, Net Framework ini silakan di-download untuk mendukung. Kemudian ada Visual Studio Tools ya untuk Office ya, bisa di-download dari sini. Oke, kita lihat bagaimana cara mendownloadnya ya. Jadi sangat simpel, tinggal download for Windows, klik saja tombol ini. Ya, ini sudah terdownload, kita lihat. Oke, sekitar 59 MB saja aplikasinya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita download install aplikasinya ya. Nah, sebelum kita menginstal aplikasi ClassPoint ini, maka syaratnya adalah kita harus menutup Office yang sementara terbuka ya. PowerPoint di sini kebetulan PowerPoint saya lagi terbuka ya. Jadi kalau mau diinstal ini harus ditutup ya. Seperti kalau kita mau install kan tinggal double klik atau klik kanan
run administrator ya. Nah, di sini nanti kita mesti mencentang ini, kita setuju ya dengan lisensi, syarat dan ketentuan yang ada di ClassPoint, lalu kita install. Installnya sangat mudah ya. Tadi ingat, jangan lupa sebelum diinstal nanti dilanjutkan instalasi ini, jangan lupa untuk aplikasi Office yang terbuka, PowerPoint yang terbuka itu kita tutup dulu ya. Oke, saya nggak usah lanjutkan karena saya sudah install aplikasinya. Kita lihat saja langsung gimana kalau aplikasi ini sudah terinstall di komputer kita ya. Ini saya close saja. Nah, sekarang saya kembali ke sini ya. Kalau misalnya ini sudah terinstall di PowerPoint kita ya, sudah terintegrasi di PowerPoint kita, maka nanti kita akan mendapatkan satu tambahan menu di sini ya. Tab menu ada Ignore ClassPoint seperti ini. Ya. Nah, ini tinggal kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita diminta untuk sign in dulu ya. Kita sign in dulu. Kita klik ini. Oke. Nah, di sini kita mesti mendaftar terlebih dahulu ya. Kita tidak bisa langsung login, kita daftar dulu. Jadi sign up now di sini. Daftarnya sangat mudah ya, tinggal mengisi beberapa pertanyaan saja seperti ini ya. Nah, kita tinggal nama ya, nama depan, nama belakang, kemudian email yang aktif yang akan kita gunakan untuk di ClassPoint nanti ya. Nah, misalnya saya contohkan kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Emailnya misalnya saya gunakan email yang lain. Passwordnya untuk password ClassPoint ya, jadi bukan password email, password ClassPoint terserah aja, bisa kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya boleh ya, 7, 8, 9 seterusnya. Kemudian sekolah ya, misalnya saya masukkan SMA 17 dasar. Kemudian kita mengetahui ClassPoint dari mana ya, apakah dari teman, dari webinar ya, misalnya dari webinar misalnya ya. Kemudian masukkan nomor handphone yang aktif. Nah, kalau sudah sign up nanti, kita akan dikirimi kode dari ClassPoint melalui email kita. Ya, tinggal kita masukkan kode tersebut. Nah, saya tidak usah daftar lagi ya, soalnya saya sudah punya akun di sini. Nah, untuk yang sudah punya akun nanti kan tinggal login. Di sini ada bagian mengubah bahasa ya. Kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, tinggal kita pilih di sini bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita login now di sini. Jadi saya langsung login saja ya. Kalau saya login now seperti ini tampilannya. Tinggal masukkan akun ya, akun saya. Jadi di akun itu kita masukkan email dan password yang tadi kita gunakan saat daftar ya. Lalu login. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita lihat sekarang di ClassPoint ini ada beberapa tool ya untuk ClassPoint. Kalau tadinya kosong, di sini sudah terisi ya. Nah, di sini ada beberapa tool untuk membuat kuis interaktif ya. Ada multiple choice, membuat kuis awan kata ya, isian singkat, dan beberapa jenis yang lainnya. Ini fitur-fitur yang baru ditambahkan ClassPoint ini, fill in the blank ya. Yang ini. Kemudian bisa juga kita buat kuis pakai audio record, misalnya guru bahasa Inggris menginginkan siswanya misalnya menyampaikan satu perkenalan diri misalnya, perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris. Mereka rekam masing-masing lalu dikirimkan ke sini atau dalam bentuk video juga bisa. Kemudian di sini ada quiz ideas. Kalau ini klik di sini ClassPoint sudah menyajikan beberapa template ya untuk membuat kuis. Nah, ini adanya pada ClassPoint yang premium ya. Nah, di sini ada beberapa. Tinggal kita pilih untuk kuis interaktif pilihan ganda, silakan kita pilih contoh-contohnya ya seperti ini. Sangat mudah penggunaannya. Begitu kita klik seperti ini, insert template, nanti akan tertambah satu slide ya yang baru di komputer kita. Nah, ini seperti ini. Ini ada slide tambahan baru. Sudah tersedia gambar-gambarnya. Kalau mau dijadikan bahasa Indonesia tinggal kita ganti ya jadi bahasa Indonesia. Dan ini sudah aktif untuk fitur pilihan ganda di sini ya. Sudah tersedia kuncinya. Nah, seperti itu ya kalau quiz ideas. Kita tinggal pilih saja jenis quiz yang kita inginkan, misalnya record suara ya. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk membuat soal dengan audio record. Kemudian fitur yang lain yang ada di ClassPoint versi 2 ini adalah adanya fitur My Classes. Kita sudah bisa membuat kelas di PowerPoint.
dengan adanya kelas point yang terintegrasi. Nah, jadi kalau biasanya kita buat kelas itu menggunakan LMS ya, apakah itu menggunakan Google Classroom atau Teams, sekarang kita bisa bikin kelas juga di PowerPoint yang terinstall kelas point di dalamnya. Nah, kita lihat seperti ini ya, saya buat beberapa kelas. Contoh misalnya kalau saya buka, nah ini kelas saya ya, terisi dengan 36 peserta didik ya, nama-namanya sudah ada dan level-levelnya sudah ada yang saya selalu berikan kepada mereka, bintang-bintang ya, mengukur keaktifan mereka di kelas ya, maksudnya kalau asesmen formatif. Nah, untuk membuat kelas ini sangat mudah ya. Kita tinggal add new class saja di sini, masukkan nama kelasnya ya. Misalnya kelas apa ya? Kelas matematika misalnya ya. Matematika 1 misalnya. Lalu kita berikan kode ya, kita bisa beri kode khusus ya, misalnya MTK 01 misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan image, lalu kita tambahkan partisipan siswa kita ke sini ya. Next di sini. Kode kelasnya sudah ada yang pakai ya. Nah, kita ganti nih. Misalnya kita ganti MTK ya 11.1 ya. 11.1. Nah, next. Oke, nah kita bisa menambahkan peserta didik siswa kita dengan cara kita input masing-masing ke sini ya, sesuai dengan jumlah siswa kita, atau lebih cepatnya kalau kita import dari CSP ya. Impornya dari kalau kita punya data siswa di file Excel ya, kita tinggal ambil namanya, lalu kita ubah formatnya, jangan Excel jadinya CSP, delimited, lalu kita import langsung ya, sangat simpel caranya. Nah, kemudian yang lain adalah di sini kita bisa lihat fitur tambahan lagi yang di sini, yang tersedia di sini ya. Kita bisa menekan fitur drag object ya. Jadi di PowerPoint kalau kita lagi slideshow kan kita nggak bisa menggerakkan ya, menggeser objek kecuali kalau objek sudah diberi animasi. Nah, sekarang dengan menggunakan kelas point kita bisa menggerakkannya ya. Nanti bisa disimak pada video saya yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat di sini ada fitur quiz summary, whiteboard, dan bisa share PDF. Ini semua sudah saya bahas juga pada video-video saya yang sebelumnya. Nah, kemudian fitur yang baru juga ditambahkan kelas point pada toolbar anotasi. Kalau kita slideshow seperti ini, kita lihat tampilan untuk toolbar anotasinya sudah bertambah ya. Di sini ada tambahan fitur yang baru, yaitu AI. Ini bisa kita gunakan untuk membuat soal ya, dengan bantuan artificial intelligence. Kemudian, jadi kita nanti tinggal ketik saja tema dari atau topik dari soal yang akan kita buat. Nanti tinggal memilih levelnya ya, sesuai dengan taksonomi belum, dan soalnya akan dibuatkan oleh AI. Untuk melihat ini bagaimana caranya bisa disimak pada video saya yang sebelumnya. Kemudian di sini ada tool untuk draggable object. Kemudian di sini juga ada untuk teks dan beberapa tambahan fitur yang lainnya. Nanti akan kita bahas secara terpisah pada video yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana caranya siswa bisa join di kelas kita. Ya. Nah, seperti tadi ya, siswa tidak perlu menginstal kelas point, cukup join melalui browser, apakah di komputer, handphone, atau di tab. Caranya seperti ini ya. Kita buka satu browser lagi ya. Nah, di sini siswa nanti masukkan alamatnya classpoint.app. Jadi siswa join dengan alamat ini, classpoint.app ya. Langsung kita enter saja. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya perkecil sedikit ya. Nanti siswa tinggal masukkan kode. Nah, kode kelas ini nanti kita berikan ya, akan tampil apabila kita sudah slideshow. Jadi ini misalnya saya tampilkan dulu ya. Slideshow seperti ini. Nah, ini ada kode kelasnya 95748. Nah, di sini nanti siswa akan masukkan kodenya 95, atau ini saya perkecil sedikit ya. Biar kita lihat dua sisi, 95748. Oke. Terus masukkan namanya, misalnya saya ketik nama saya saja. Nah, sekarang kita lihat, ini layarnya kosong ya, seperti yang ada di sini. Kalau misalnya kita akan mencoba kuis yang tadi ya, yang planet yang terbesar tadi. Kita lihat seperti apa tampilannya di siswa. Ini saya lanjutkan. Nah, ini sudah jalan, kita lihat, di layar saya juga akan kelihatan seperti ini. Ya, mereka tinggal menjawab ya. Mana sih planet yang terbesar? Misalnya A. Enter ya, kirim. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa
Ada yang mengirim jawabannya, satu orang ya, yang pilihnya A. Oke, nih misalnya kalau ini benar, kita kasih bintang misalnya ya, seperti ini. Maka di sini akan ada bintang di tampilan siswa ya. Dia akan memiliki 1 bintang. Oke, seperti itu ya pembahasan kita terkait dengan beberapa fitur baru di ClassPoint versi yang kedua. Nanti jangan lupa nantikan terus ya video-video baru dari channel Gourmet terkait dengan pembahasan ClassPoint. Lebih khusus mungkin fitur yang baru, kita akan bahas bagaimana membuat kuis interaktif dan juga memanfaatkan fitur draggable object yang ada di ClassPoint. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Gourmet. Bagikan video ini kepada yang lainnya agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.